Aku itu sangat pede bisa keterima SNBP karena aku sekolah di sekolah favorit, pernah menang OSN ekonomi, dan rapot aku itu rata-rata di atas 9. Jadi aku pikir nggak akan ada celah untuk gagal. Pas aku tahu bahwa aku nggak lolos SNBP, aku tuh lumayan kaget dan denial. Merasa bahwa aku bisa kuliah aja itu adalah sebuah anugerah gitulah. Jadi aku harus bisa memaksimalkan kesempatan sama aku kuliah, apa yang bisa aku lakukan gitu. Hari ini aku mau bikin video untuk nyeritain gimana cara aku move on setelah kegagalan dari SNBP dan gimana kegagalan itu bisa aku ubah jadi motivasi untuk aku keterima di Cambridge. Kenapa aku memilih UGM dan kenapa harus keterima PTN? Karena waktu itu aku udah dapet beasiswa bidik misi dari pemerintah. Itu tuh beasiswa fully funding untuk S1 anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Jadi waktu itu satu-satunya jalan aku bisa kuliah itu ya pakai beasiswa bidik misi. Dan bidik misi itu hanya bisa dipakai pada tahun itu juga. Jadi mau nggak mau aku harus keterima di PTN di tahun itu juga. Kenapa aku pilih UGM? Pertama karena ada keluarga di sana, jadi aku nggak perlu keluar living cost yang banyak. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa aku nggak memilih UI, karena aku nggak akan bisa, keluarga aku nggak akan bisa provide untuk aku bertahan hidup di Jakarta. Jadi looking back di tahun 2016, aku itu sangat pede bisa keterima SNBP karena aku sekolah di sekolah favorit, pernah menang OSN ekonomi, dan rapot aku itu rata-rata di atas 9. Jadi aku pikir nggak akan ada celah untuk gagal. Aku tuh daftarnya waktu itu jurusan kebijakan publik di UGM. Yang pertama karena waktu itu aku memang interestnya di bidang social sciences gitu ya. Jadi aku nggak terlalu pinter di bidang IPA, jadi aku memang cari-cari di bidang IPS. Caranya waktu itu aku pergi ke website universitas yang aku pengen, dalam hal ini UGM. Lalu aku lihat-lihat program studinya sampai mata kuliahnya. Nah, yang waktu itu menarik menurut aku itu program manajemen dan kebijakan publik. Kenapa? Karena dari kurikulumnya dan mata kuliahnya aku bisa lihat bahwa nantinya setelah aku lulus aku tuh bisa punya kesempatan yang luas di dunia kerja. Kayak misalnya aku bisa jadi PNS, aku bisa kerja di NGO, jadi CSR di perusahaan. Karena pada waktu itu aku sadar bahwa untuk cari kerja di tahun itu dan tahun sekarang itu akan susah. Jadi kalau aku misal belajar keilmuan yang tuh spesifik, aku bakal punya chance yang lebih kecil. Waktu itu pikiran aku adalah kayak gitu. Di tahun 2016 itu pas aku tahu bahwa aku nggak lolos SNBP, aku tuh lumayan kaget dan denial. Karena yang aku sebutkan tadi, aku tuh bisa dibilang harusnya lolos. Jadi aku inget banget waktu itu aku refresh laman website itu sampai 5 kali kalau nggak salah. Sampai aku akhirnya sadar kalau emang aku gagal gitu. Kalau ditanya kenapa bisa gagal, to be honest, aku nggak terlalu tahu karena memang seleksi SNBP itu kan disclose ya, jadi cuma admission committee aja yang tahu apa kriteria selain itu, karena benar-benar nggak ada kriteria yang jelas, misal kamu harus ini tuh nggak ada gitu. Jadi itu something yang nggak bisa kita kontrol, jadi sebaiknya kita jangan mikirin itu, tapi lebih kepada apa yang bisa kita lakukan selama kita nunggu pengumuman SNBP itu. Ini juga berhubungan sama yang aku lakuin ketika aku tahu aku gagal. Pada waktu itu aku sempat mikir selama beberapa hari bahwa itu tuh kayak it was the end of the world gitu. Tapi sebetulnya setelah aku pikir masih ada SNBT dan jalur mandiri. Jadi itu yang aku cepet-cepet lakuin. Aku nggak lama-lama terpuruk, tapi aku terus bangkit untuk belajar. Meskipun aku cuma punya waktu 1 bulan, aku tuh ngebut banget belajar mata pelajaran yang perlu untuk aku bisa lolos SNBT waktu itu. Jadi selama 1 bulan itu aku belajar, bahkan cuma minjem buku dari temanku yang pernah ikut bimbel. Karena aku nggak bisa bayar bimbel waktu itu, bimbel terlalu mahal. Jadi aku pinjem bukunya, aku belajar dari situ selama sebulan penuh, lalu aku tes SNBT dan alhamdulillah keterima. Jadi sebetulnya kalau kita itu gagal SNBP, it's not the end of the world. Kita bisa punya plan B and C, dan itu yang nggak aku lakukan dulu. Jadi pelajarannya, lesson learn-nya adalah ya kita harusnya persiapkan, meskipun kita sangat confident kalau kita mungkin bakal keterima SNBP, alangkah lebih baiknya kalau kita kasih plan B and C dengan cara belajar mempersiapkan buat jalur yang lain. Oke, jadi akhirnya aku keterima SNBT di UGM jurusan manajemen dan kebijakan publik, alhamdulillah. Jadi aku mulai kuliah itu Agustus 2016, dan itu pengalaman yang lumayan berbeda sih, karena kan belum pernah
tinggal jauh dari orang tua. Jadi di situ aku juga belajar sendiri, hidup sendiri, dan harus explore apa yang aku suka. Tantangannya ya karena aku merasa bahwa aku bisa kuliah aja itu adalah sebuah anugerah gitulah. Jadi aku harus bisa memaksimalkan kesempatan selama aku kuliah, apa yang bisa aku lakukan gitu. Mungkin sampai sekarang juga kita tuh sering dengar kata orang kalau kuliah itu jangan kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi waktu itu di tahun pertama yang aku lakukan itu explore semua hal yang aku bisa explore. Misal aku ikut volunteer, aku ikut BEM, bahkan aku ikut daftar part-time mahasiswa waktu itu. Terus aku kerja part-time juga, aku ikut dosen aku research kecil-kecilan. Jadi aku memang melakukan semua hal untuk tahu apa yang sebenarnya works for me and what's not gitu. Jadi di tahun pertama kita kuliah itu penting banget buat explore sebanyak mungkin untuk trial and error. Jadi hasil dari aku explore selama tahun pertama kuliah itu, aku tuh jadi tahu apa yang aku suka dan apa yang aku kurang enjoy gitu. Aku jadi tahu bahwa aku tuh suka riset, suka diskusi akademis dan lain sebagainya. Tapi aku tuh nggak terlalu suka misal ikut kegiatan mahasiswa BEM yang terlalu banyak orang, yang terlalu banyak rapat gitu. Aku nggak bilang itu salah karena some people itu emang suka berorganisasi and it's fine. Tapi buat aku, waktu itu aku lebih suka dan menemukan apa yang aku suka yaitu research dan dunia akademis dari cara aku explore di tahun pertama itu. Nah, setelah tahun pertama aku explore dan tahu apa yang aku suka, itu tuh aku ketemu banyak alumni, ketemu banyak senior di UGM. Itu tuh yang kemudian bikin aku sadar bahwa ternyata lulusan UGM aja itu enggak cukup buat kita dapat kerjaan yang baik. Maka dari itu, waktu itu aku start mikir gitu, apa yang bisa aku lakukan untuk nanti setelah aku lulus, aku tuh nggak kayak mereka yang susah cari kerja, tapi jadi salah satu dari mereka yang sukses bisa dibilang. Nah, jadi waktu itu aku tetap ikut research lagi untuk nambah pengalaman, karena aku pikir itu bagus buat CV aku. Kemudian itu juga membuat aku ketemu sama alumni yang kuliah di Inggris, di US, di Australia gitu, dan pas mereka cerita, itu tuh membuat aku inget sama mimpi masa kecil aku. Pas SMP itu tuh aku sering baca buku kayak misal Andrea Hirata atau aku lupa judulnya, tapi ada anak ITB yang kemudian kuliah di New York. Itu tuh aku jadi punya lagi rasa yang semangat untuk aku harus nanti setelah lulus aku harus S2 di luar negeri. Oke, jadi motivasi aku daftar Cambridge itu pertama karena prestis ya. Cambridge itu salah satu universitas terbaik di dunia dan aku pikir kalau aku jadi bagian dari Cambridge, setelah lulus tuh aku bakal punya opportunity yang lebih besar. Kayak misal apa yang aku pengen lakukan di masa depan itu aku bakal ketemu banyak koneksi di Cambridge itu sendiri. Untuk tantangan terbesar di saat aku daftar, proses pendaftaran Cambridge itu sebetulnya pertama membagi waktu. Karena kan aku kerja full time, jam 8 sampai jam 4. Itu tuh aku jadi harus praktis cuma punya waktu setelah jam kerja dan weekend, dan itu yang aku lakukan. Pulang kerja itu aku straight untuk pulang ke rumah, baca jurnal, nulis esai dan lain sebagainya. Lack of waktu istirahat, dan weekend pun aku juga masih kerjain hal itu. Jadi memang sedikit banget waktu yang bisa aku spend buat hal-hal yang lain. Itu pengorbanan waktu yang pertama. Yang kedua, tantangannya itu adalah diri kita sendiri sih. Kayak orang bilang our biggest enemy itu ourselves, bukan orang lain gitu. Jadi yang harus kita kalahkan ya diri kita sendiri. Pada waktu aku daftar itu prosesnya bisa dibilang pas udah hampir 95% finish, aku tuh sempet banget nggak mau submit ke Cambridge karena aku mikir kayak apa aku punya chance ya, kayak bisa dibilang lumayan minder lah karena kan dari orang Indonesia, aku bisa dibilang nggak pernah punya pengalaman exchange, dari segi background orang tua juga nggak ada yang berpendidikan tinggi gitu. Jadi aku mikir apakah aku ini bisa stand a chance untuk bahkan bisa jadi kompetitor yang oke buat orang-orang yang apply di situ. Jadi aku sempet take a break kayaknya seminggu deh mikir-mikir apa aku lanjut submit atau enggak ya gitu. Tapi pas aku inget-inget lagi bahwa aku udah persiapan setahun dan aku bener-bener motivated. Jadi aku oke deh, I will give it a shot. Aku bakal daftar, keterima atau enggak itu urusan nanti, tapi I have done my best gitu. Waktu itu aku inget banget, submit itu aku pertengahan November dan by 3 Desember 2024 itu aku udah dapet offer. Jadi 2 minggu setelah aku daftar, itu aku langsung dapet offer. It was a quick offer dan I think it was a good thing karena itu tadi aku udah bener-bener matching apa yang mereka butuhkan sama yang aku bisa offer. Jadi that was a good thing and I was feeling over the moon, like aku seneng banget gitu karena it was beyond a dream come true. Jadi buat kalian yang daftar SNBP itu tuh selalu ada chance untuk berhasil dan ada juga chance untuk gagal. Nah, in worst case skenario kalian gagal, itu tuh bukan the end of the world. Kalian masih punya chance lewat SNBT dan jalur mandiri.
Dan the wisest thing that you can do, itu kalian bisa persiapkan hal itu dari awal sebelum pengumuman. Bahkan ketika kita daftar kuliah aja, itu tuh kita harus punya plan A, B, and C gitu. Jadi kita belajar untuk mempersiapkan beyond SNBP itu sendiri. Jadi aku take lesson learned dari kegagalan aku di SNBP tadi itu di cara aku apply S2 saat ini. Jadi instead of cuma daftar satu aja terus ya udah overconfident akan bakal keterima, aku tuh bikin plan A, B, C, bahkan D. Jadi aku bikin sheet di Google Sheet. Yang pertama itu isinya Cambridge, universitas yang bisa dibilang out of my reach gitu. Kalau keterima ya alhamdulillah, kalau enggak ya it's fine karena itu tuh sangat susah dan kompetitif. Yang kedua, universitas yang aku punya chance keterima, tapi sedikit aja, ya masih bisa dibilang susah. Yang ketiga, universitas yang aku punya chance keterima itu gede. Yang keempat, ya most likely aku bakal keterima gitu. Punya plan A, B, C, and D itu bikin aku lebih relax dan bisa dibilang lebih aman lah untuk melakukan apa yang aku lakukan gitu. Jadi aku nggak terlalu ke pressure harus keterima dan itu bisa dibilang make things easier.